Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Surya Dharma Ali berencana menghadirkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai saksi yang meringankan pada perkara yang menjeratnya. Mengenai proses itu sudah dilakukan dan ada masukan untuk melakukan beberapa langkah lagi. Dana haji itu masih ada. Ini kepada masyarakat kita sampaikan. The principle dari setoran awal, dana pokok setoran awal ini kita pantau terus. Atas keluarnya nilai manfaat anaknya, cucunya, buyutnya, kita pantau terus. Kita tidak membiarkan. Kalau penetapannya kan lewat DPR. Jadi berapapun yang kita keluarkan itu lewat DPR. Bapak sebenarnya tahu nggak sih Pak permasalahan yang tengah dilidik oleh KPK ini Pak? Belum tahu. Jadi apa yang dipermasalahkan saya belum tahu. Jadi saya datang diminta memberikan keterangan. Penetapan BPIH dan dibayar oleh masyarakat sampai tidak terpenuhi, maka diperpanjang waktunya sampai rebutan nasional. Itu juga sistem sudah bagus, saya pikir sudah karena orang membeli porsi. Cuma membeli porsi ini saya kira sudah terlalu, dalam analisa saya ini terlalu kalau sistemnya tidak dirubah dan pengolahannya tidak transparan, tidak akuntabel, kemudian juga tidak jelas badan apa yang mengelola dana yang begitu besar sekarang ini, karena kalau ditumpuk terus, walaupun setoran awalnya nomor porsi dibeli masyarakat 40 juta sekalipun, itu akan berinduin akan bayar. Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Surya Dharma Ali berencana menghadirkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai saksi yang meringankan pada perkara yang menjeratnya. Menurut pria yang karib disapa SDA itu, kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sangat penting baginya. Karena selama menjabat sebagai Menteri Agama pada era SBY, dia selalu berkoordinasi dengan sang Presiden untuk setiap kebijakan yang diambilnya itu. Saya akan mengirim surat resmi ke Pak SBY untuk hadir menjadi saksi. Semoga beliau itu berkenan, kata Surya Dharma. Tidak hanya SBY, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang kini tengah mendekam di Rutan Guntur tersebut juga meminta Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Ali untuk menjadi saksi pada perkaranya. Kehadiran Marzuki ini, kata Surya Dharma, diharapkan dapat menjelaskan dalam persidangan mengenai hubungannya dengan Komisi 8 DPR periode 2009-2014 yang tidak. Pria yang akrab disapa SDA itu menuturkan sejak terpilih menjadi Menteri Agama pada tahun 2009, dia belum memiliki program dalam penyelenggaraan haji. Dia hanya melaksanakan program menteri sebelumnya. Dan pada tahun 2011, programnya dihambat oleh DPR khususnya mengenai pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Pada rapat parpol koalisi pemerintah saat itu, SDA kemudian menyampaikan masalah penundaan pembahasan ini kepada SBY. Dan tak hanya kepada SBY, SDA saat itu juga melaporkan masalahnya kepada pimpinan DPR yang diketuai oleh Marzuki Ali. Waktu itu lagi rapat Ketua Umum Parpol Koalisi. Selesai rapat, saya sampaikan persoalan saya kepada Pak SBY. Dia kemudian minta Ketua Umum Parpol menertibkan anggotanya di DPR jangan menghambat. Ya, kira-kira begitu. Nah, makanya saya ini berharap Marzuki Ali memberikan kesaksian. Saya sangat berkepentingan membuktikan hubungan saya dengan DPR itu tidak baik. Jadi kalau itu, apa kepentingan saya memberikan sisa kuota haji ini? Surya Dharma Ali didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dia didakwa telah menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, serta telah mengangkat petugas pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan. Selain itu, SDA juga didakwa mengarahkan tim penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jemaah Indonesia tidak sesuai ketentuan, serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Akibatnya, dia diancam pidana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Keinginan Presiden Joko Widodo menempatkan dana haji agar untuk investasi proyek infrastruktur pemerintah diperdebatkan. Banyak yang menilai seharusnya dana haji yang saat ini jumlahnya mencapai 95 triliun hanya digunakan untuk keperluan umat untuk menunjang ibadahnya di Tanah Suci. Economic Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Abrata Latov, mengatakan penempatan dana haji melalui instrumen surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya dana haji dari 2009 ini sudah diinvestasikan ke infrastruktur.
tapi secara tidak langsung lewat SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Sifatnya pasif dan resikonya juga nol karena dijamin pemerintah dan memang returnnya kecil, kata Abra. Kerjasama penempatan dana haji untuk pembiayaan APBN memang dicanangkan pada tahun 2009. Sri Mulyani yang saat itu masih menjadi Menteri Keuangan pada periode pemerintahan SBY menginisiasi kerjasama tersebut dengan Menteri Agama. Dalam kerjasama itu ditandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat ke surat berharga syariah negara dengan cara private placement. Kerjasama itu kemudian dipengaruhi antara Menteri Keuangan Khatib Basri dan Menteri Agama Surya Dharma Ali pada 2013 lalu. Dalam kesepakatannya, dana haji dipertegas bisa digunakan untuk pembiayaan APBN termasuk proyek Kementerian Agama dengan penyelenggaraan haji melalui SBSN. Ada 3 poin penting dalam kerjasama pada 2013 itu, yakni disepakati inisiatif penempatan dana haji pada SBSN tidak hanya dari Kementerian Agama, namun juga Kementerian Keuangan. Selain itu, penempatan dana SBSN dapat jadi pertimbangan usulan alokasi Kementerian Agama dalam APBN untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya terkait penyelenggaraan dana haji yang dibiayai SBSN PBS. Terakhir, penempatan dana haji pada SBSN dapat berupa instrumen SBSN non-tradable dan SBSN tradable. SBSN atas suku tersebut kemudian disebut Suku Dana Haji Indonesia dalam catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan hingga 12 Januari 2017 kemarin, outstanding SDHI mencapai 36,7 triliun. Pemerintah juga mengklaim selain imbal hasil keuntungan yang akan diperoleh jika dana itu ditempatkan dalam SBSN, SDHI adalah pengelolaan dana lebih transparan sebab dengan waktu tunggu keberangkatan haji hingga mencapai 32 tahun paling lama. Dana tersebut juga akan lebih aman jika disimpan dalam SDHI. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Lembaga ini juga bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga harus menempatkan dana umat ke dalam instrumen investasi syariah secara hati-hati, aman, dan bermanfaat. BPKH merupakan badan yang menurut undang-undang menerima amanat untuk mengelola dana umat sebaik-baiknya. Pada Rabu pekan lalu, Presiden Jokowi juga melantik Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana BPKH. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta lembaga tersebut menempatkan dana haji untuk investasi proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah. Sejak itu, pro dan kontra soal dana haji mulai muncul di publik. Menurut Abra, dorongan agar dana haji diinvestasikan untuk proyek infrastruktur pemerintah pun akhirnya menjadi isu yang sensitif. Sebab saat ini suhu politik menjelang pemilihan presiden sudah mulai memanas. Apalagi Jokowi selalu menyatakan proyek infrastruktur selesai pada tahun depan. Abra juga meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang maksimal agar pemahaman soal penempatan dana haji untuk proyek infrastruktur dalam instrumen SBSN SDHI bisa dipahami oleh masyarakat. Selain sosialisasi, rasanya juga perlu ada semacam opsi atau survei permintaan pendapat. Perlu juga ditanyakan kira-kira masyarakat bersedia atau tidak. Jangan sepihak saja dari BPKH, harus ada public hearing. Demikian tuturnya.